Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah," barang siapa mengucap la ilaha illallah, kharaja min fihi, keluar dari mulutnya, ta'irun akhdaru, burung yang hijau. Jadi bila kita membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, nih dilihat oleh orang-orang kasyaf, dilihat oleh orang-orang yang terbuka mata batinnya, keluar mudi semacam burung yang berwarna hijau. Lahu janahani, bagi burung itu dua sayap. Abyadhani, berwarna putih. Mukallalani bidurri wal yaqut, dimanik-maniki dengan mutiara dan yakut. Yas'adu ilas sama, burung itu naik ke langit. Fayusma'u lahu, maka didengar bagi si burung itu dawiyun, gemuruh, tahtal arsy, di bawah arsy, kadawiyin nahli, seperti bunyi wangi, kayak pembunyi wangi. Jadi burung yang keluar, burung yang Allah ciptakan dari mulut kita ketika kita mengucap la ilaha illallah, itu naik ke langit sampai ke arsy, dan burung itu selalu berbunyi seperti bunyi wangi, mengungung, mengungung. Makanya di arsy nih. Fayuqalu lahu, maka dikatakan bagi burung tadi, uskun, berenai kamu. Ujar malaikat. Orang di hadrat Allah, orang nang takzim di hadapan Allah, para malaikat-malaikat itu, malaikat-malaikat penjaga arsy, malaikat-malaikat penghuni arsy. Burung ini datang-datang berbunyi, tagang burang. Lalu ujar malaikat, uskun, berenai bang. Fayaqulu, maka berkata si burung, la, dandak berenai, hatta tughfara li sahibi, sehingga diampuni bagi orang yang mengata aku ini, sehingga diampuni bagi kawanku. Siapa? Orang yang mengata la ilaha illallah itu. Fayughfaru liqailiha, maka diampuni bagi orang yang mengata la ilaha illallah itu, berkat syafaat kalimat la ilaha illallah nang dirubah bentuknya jadi semacam burung tadi. Thumma yuj'alu ba'da dzalika lit-ta'ir sab'una lisana, kemudian dijadikan bagi itu burung 70 lidah. Tastaghfiru li sahibihi, yang minta ampun, yang meminta akan ampun bagi orang yang mengatanya itu, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Fa idza kana yaumul qiyamati, maka apabila hari kiamat, jaa dzalika ta'iru, datang itu burung, yakunu qaiduhu wa daliluhu ilal jannah, yakunu, adalah itu burung, qaidahu, menuntun dia, wa dalilahu, membimbing dia, ilal jannati, ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kehebatannya tuh, kehebatan kalimat la ilaha illallah, manfaat dari kalimat la ilaha illallah itu nah sampai hari kiamat. Bila kita mengata la ilaha illallah sampai kiamat, manfaatnya itu sampai kita. Kenapa manfaatnya? Dari kalimat la ilaha illallah itu Allah ciptakan satu makhluk yang berbentuk seperti burung, lalu dia terbang sampai ke arasnya Allah. Di situ dia memintakan ampun bagi kita. Kemudian di situ dia minta syafaat kepada Allah agar Allah ampuni kita dan Allah terima syafaat. Kemudian apa? Si burung tadi Allah jadikan punya 70 lidah, yang mana dengan lidah itu dia memintakan ampun bagi kita sampai hari kiamat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu fadilat, satu fadilat hanya, satu fadilat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, man qala la ilaha illallah, barang siapa mengata la ilaha illallah khalisan,
ikhlas. Ikhlas, arti ikhlas itu apa? Kadaria, ya kalau arti ikhlas itu murni. Murni itu apa? Bebas daripada ria, bebas daripada ujub. Bila kita kau mengata la ilaha illallah ikhlas, dakhalal jannata, pasti masuk surga itu orang. Nabi mendahi, siapa mengata la ilaha illallah ikhlas, dakhalal jannata, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Tapi ikhlas. Nah, pelanggaran ikhlas itu apa? Pelanggaran ikhlas. Ikhlas itu artinya bersih, murni, bersih daripada ria, daripada ujub. Ria itu tak pandang makhluk, tak pandang orang. Lah, ria tak pandang orang, ujub tak pandang diri seorang. Itu tak. Ikhlas itu bersih dari ujub, bersih daripada ria. Bila bersih daripada yang dua itu ikhlas. Ujub tak pandang diri seorang. Ria tak pandang orang. Karena si ano, lalu aku mengatakan la ilaha illallah. Berarti ria. Berarti kada ikhlas. Atau dia tak pandang diri seorang. Karena aku bisa, karena aku nah membaca la ilaha illallah nih. Kada ingat lawan anugerah Allah. Kada ingat lawan pertolongan Allah. Kada ingat lawan karunia Allah. Itu ujub ngarannya. Tak pandang seorang. Tak pandang seorang membaca la ilaha illallah. Itu ujub. Dan ini hadis berkaitan aja. Orang yang mengata la ilaha illallah nang naik jah ke langit kayak burung tadi. Itu syaratnya tadi juga. Ikhlas tadi. Kita hanya bisa mengambil manfaat daripada ucapan la ilaha illallah apabila kita ikhlas. Apabila kita ikhlas. Karena itu kalimat la ilaha illallah itu ada nang batitiknya. Adalah hurufnya batitik. La ilaha illallah adalah nang batitik. Adalah huruf ba, huruf ta, huruf sa. Adalah titik. Kadang-kadang huruf la ilaha illallah itu ada nang batitiknya. Sakira kita nih. Ketika mengata la ilaha illallah tuh bujur-bujur beresih. Kadada titik-titik hitam. Kadada titik-titik. Kadada titik-titik di jiwa kita. Kadada titik-titik di hati kita. Bujur-bujur bersih kita mengucap la ilaha illallah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala la ilaha illallah wa maddaha huddimat lahu arba'atu alafi dzambin minal kaba'ir." Qalu ya Rasulullah fa in lam yakun lahu syai'un minal kaba'ir. Qala yughfaru li ahlihi wa li jiranihi. Nah, ini kehebatan la ilaha illallah. Ujar Nabi, siapa mengata la ilaha illallah. Tapi dengan syarat tadi, ikhlas tadi. Walaupun sekali. Wa maddaha, dan dia panjangkan kalimat la ilaha illallah itu. Dipanjangkannya. Apa yang kau dipanjangkan? Dipanjangkan kalimatnya itu. La ilaha illallah. Itu kan kau 6 harakat. La ilaha illallah. Huddimat lahu arba'atu alafi dzambin minal kaba'ir. Diruntuhkan bagi dia 4.000 dosa daripada dosa-dosa besar. Ya, ini bukan dosa kecil, dosa besar. Termasuk dosa besar berzina. Nah, itu dosa besar dah. Termasuk dosa besar apa? Berdusta. Dosa besar itu ada 70 yang tertulis dalam kitab Al-Kabair. Macam-macam dosa besar. Nah, itu yang tertulis saja 70. Ini ujar Nabi
dihancurkan bagi dia 4.000 dosa-dosa besar. Banyak benar nih. Hanya dengan satu kalimat la ilaha illallah dia panjangkan itu kalimat. Lalu ujar para sahabat, ya Rasulullah, fa illam yakun lahu syai'un minal kabair. Wahai Rasulullah, maka jika tidak ada bagi dia sesuatu daripada dosa besar, 4.000 itu banyak benar. 4.000 itu banyak benar dah. Asa kamu banyakan benar nih. Lalu ujar sahabat, amun kada depang dosa besar atau ada dosa besar tapi kada sampai 4.000. Kayak apa itu? Ujar Nabi, yughfaru li ahli wali jirani, diampuni bagi keluarganya dan bagi jiran tetangganya. Sampai ke keluarga, sampai ke tetangga dapat berkah daripada kalimat la ilaha illallah. Ini kehebatan la ilaha illallah. Karena itu guru-guru kita mengajari kita untuk mengamalkan la ilaha illallah. Kada sebanyak, kada banyak-banyak. Habis sembahyang, jangan berdiri, jangan berangkat daripada tempat sebelum kita mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. 3 kali baca nang itu. Saur-aurnya kita, sasibuk-sibuknya kita, kira-kira kada sampai 5 menit membaca nang itu. Ayuha wiritan lain tak tinggal, ayuha wirid macam-macam tak tinggal, tapi jangan ditinggal itu kalimat. Sebelum kita berangkat dari tempat sembahyang kita, baca kalimat nang itu 3 kali sambil berpajang, kemudian bebuncalak Muhammadur Rasulullah. Artinya apa? Kita mengatakan kita kalau mengucap la ilaha illallah nang itu berkat Muhammad Rasulullah. Berkat Muhammad Rasulullah. Itu amalan saya kira mati beriman. Saya kira hendak mati kawal la ilaha illallah. Kada berbanyak-banyak. Kada berbanyak-banyak. 3 kali kita baca tapi rutin habis sembahyang kita baca nang itu. Kita baca nang itu. Bila kawa dipanjangkan la-nya sampai 6 harakat la ilaha illallah. Allahnya 6 harakat 2. Bila kita membaca nang itu toh dengan panjang 4.000 dosa runtuhan guguran. Nah, amalan tuh kada berpanjang-panjang, kada pangalih-alih nang penting tak amalakan daripada amalan panjang berapa lembar sekali dapat ijazah tapi kada diamalkan. Baik nah handap tapi tak amalakan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, karena itu mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, kita diberi Allah taufik hidayah sehingga kita kawa mengucap mengamalkan kalimat la ilaha illallah, sehingga kita di akhir hayat kita sebelum roh keluar dari jasad kita, mulut kita yang kotor nang ini, muntung kita yang rigat nang ini, nah Allah tolongi sehingga bisa mengucap la ilaha illallah. Itu harapan.